Apa kabar semuanya, para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia? Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang asal-usul nama Banyuwangi dan sejarah yang menyertai. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya. Hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Asal-usul nama Banyuwangi dan sejarah yang menyertai. Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, luasnya sekitar 5.782,50 km persegi. Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Daratan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah dataran tinggi berupa pegunungan dan menjadi daerah penghasil produk perkebunan. Sementara wilayah dataran rendah menyimpan berbagai potensi produk pertanian serta biota laut. Mari kita bahas ya mengenai asal-usul dan sejarah Kabupaten Banyuwangi. Asal-usul nama Banyuwangi. Mengutip dari laman resmi Kabupaten Banyuwangi, wilayah ini dulu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sulah Kromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, Prabu Sulah Kromo dibantu oleh seorang patih yang gagah, berani, dan bijaksana bernama Patih Sidopekso. Patih Sidopekso memiliki seorang istri yang cantik dan baik hati. Namanya adalah Sri Tanjung. Rupanya Prabu Sulah Kromo jatuh hati kepada Sri Tanjung. Prabu Sulah Kromo pun berusaha untuk menaklukkan hati Sri Tanjung dengan berbagai cara. Suatu hari Prabu Sulah Kromo memerintah Patih Sidopekso untuk menjalankan sebuah tugas. Patih Sidopekso berangkat untuk menjalankan perintah Prabu Sulah Kromo tanpa ada rasa curiga. Sepeninggal Patih Sidopekso, Prabu Sulah Kromo melancarkan aksinya untuk merayu Sri Tanjung. Namun Sri Tanjung tetap teguh pada pendiriannya sebagai istri yang selalu berbakti kepada suami. Prabu Sulah Kromo merasa marah lantaran cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Ketika Patih Sidopekso kembali, Prabu Sulah Kromo bercerita jika Sri Tanjung telah mendatangi dan merayunya tanpa sepengetahuan Patih Sidopekso. Tanpa berpikir panjang, Patih Sidopekso langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh amarah dan tuduhan yang tidak beralasan. Namun pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur tidak membuat hati Patih Sidopekso luluh. Patih Sidopekso justru semakin marah dan mengancam akan membunuh istrinya. Patih Sidopekso menyeret Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Sebelum dibunuh oleh suaminya, Sri Tanjung punya permintaan terakhir. Sri Tanjung meminta agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh tersebut. Jika darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka Sri Tanjung telah berbuat kesalahan. Tetapi jika air sungai berbau harum, maka Sri Tanjung tidak bersalah. Patih Sidopekso lalu menikam dada Sri Tanjung dengan keris. Sri Tanjung pun menghembuskan nafas terakhir seketika. Patih Sidopekso segera menceburkan mayat Sri Tanjung ke sungai. Lama-kelamaan sungai keruh menjadi jernih dan berbau wangi. Patih Sidopekso tergulung dan jatuh. Tanpa sadar ia mengucapkan kata Banyu dan Wangi, yang berarti air wangi. Dengan begitu, nama Banyuwangi tercipta sebagai bukti cinta seorang istri pada suaminya. Dan lalu, sejarah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kerajaan Blambangan.
sejak masa pemerintahan Pangeran Tawang Alun 1655 sampai 1691, sampai Kerajaan Blambangan berada di bawah perlindungan Bali 1763 sampai 1767. VOC belum tertarik untuk memasuki dan mengelola wilayah Blambangan. Pada 1743, Raja Mataram Pakubuwono II menyerahkan wilayah Blambangan kepada VOC, namun VOC masih menganggap wilayah Blambangan sebagai barang simpanan yang akan dikelola jika sudah diperlukan. Kemudian pada 1767 Inggris menjalin hubungan dagang dengan rakyat Blambangan dan mendirikan kantor dagang di bandar kecil Banyuwangi, Tirta Ganda dan Tirta Arum. Mengetahui hal itu, VOC langsung bergerak untuk merebut dan mengamankan seluruh wilayah Blambangan. Setelah berhasil merebut kembali wilayah Blambangan, VOC menunjuk Wilis yang merupakan saudara tiri dan mantan patih dari Pangeran Danuningrat untuk memimpin wilayah Blambangan. Namun Wilis memanfaatkan posisinya sebagai penguasa untuk menghimpun kekuatan yang digunakan untuk menyerang VOC. Pemberontakan Wilis pun berlangsung selama setahun. Pada 1768, sepeninggal Wilis, VOC semakin berlaku sewenang-wenang kepada rakyat Blambangan. Bahkan pangan dirampas, petani dipaksa menyerahkan hasil panen kepada Belanda, hingga kaum muda yang dipaksa bekerja tanpa upah. Rakyat Blambangan kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan pergi ke daerah bernama Bayu yang terletak di lereng Gunung Raung, sekarang Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Di sana, rakyat Blambangan bertemu dengan salah satu pengikut Wilis yang bernama Jagapati. Di bawah kepemimpinan Jagapati, rakyat Blambangan sepakat untuk melakukan perang puputan atau perang habis-habisan. Rakyat Blambangan maju ke medan tempur dengan membawa golok, keris, pedang, tombak, dan senjata api yang merupakan hasil rampasan dari tentara VOC. Perang yang dikenal dengan nama Puputan Bayu itu berlangsung sejak awal Agustus 1771. Puncak peperangan terjadi pada 18 Desember 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari lahir Kabupaten Banyuwangi. VOC mengerahkan 10.000 personil dilengkapi senjata yang canggih pada masa itu. Namun serangan rakyat Blambangan yang mendadak membuat pasukan VOC terdesak. VOC kemudian mundur dan lari meninggalkan semua perlengkapan perang. Dengan begitu peperangan dimenangkan oleh pasukan Jagapati. Pemimpin VOC yang bernama Vendrik Shar dan Cometini tewas di medan perang. Perkembangan Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi semakin gencar melakukan pembenahan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, UMKM, dan infrastruktur. Pembangunan di bidang infrastruktur dibuktikan dengan keberadaan Bandara Banyuwangi sebagai aksesabilitas masyarakat antar daerah. Selain itu, Banyuwangi yang sebelumnya dikenal sebagai kota santet telah berubah menjadi kota wisata. Ini diperkuat dengan penghargaan United Nations World Tourism Organization atau UNWTO yang telah diterima oleh Kabupaten Banyuwangi. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai asal-usul nama Banyuwangi dan sejarah yang menyertainya. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ya buat kalian semuanya. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.